Assalamualaikum Pak Buteri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dairi. Alamat Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Saya beternak puyuh itu mulai tahun 2000. Berarti kalau dihitung sampai sekarang sudah berjalan 16 tahun. Selama 16 tahun perjalanan memelihara puyuh itu, awalnya saya hanya dengan cara dari mulut ke mulut. Si A pengalamannya seperti ini, si B pengalamannya seperti ini. Semua saya coba. Dan ya ternyata ketika kita beternak itu hanya sebatas pengalaman yang semacam itu, hasilnya tidak bisa maksimal. Kemudian yang kedua, kendalanya selama beternak itu yang namanya jatuh bangun harga itu sudah hal biasa. Dan untuk akhir-akhir ini dengan adanya perkumpulan gotong royong, alhamdulillah untuk ternak itu sudah semakin baik. Karena satu, bagaimana kita cara berternak, kita sharing bersama. Kemudian bagaimana harga telur itu sudah bisa diatur bersama. Kemudian kaitannya dengan kebutuhan pakan sudah tersedia dengan baik. Jadi yang jelas dengan pengalaman yang sekarang ini, selama 1 tahun ini alhamdulillah untuk ternak itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena yang jelas untuk harga telur stabil, begitu juga untuk kebutuhan pakan bisa terpenuhi. Dan yang utama lagi kaitannya dengan peternak puyuh itu, satu adalah kebersihan kandang, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketelatenan kita di dalam mengamati, mengawasi. Kemudian yang ketiga, kita tidak usah menggunakan obat kimia, kecuali ya, kalau sangat amat terpaksa sekali. Karena untuk akhir-akhir ini, selama sekian tahun ini, saya sudah tidak pernah vaksin lagi untuk puyuh, baik itu vaksin ND, AI, dan lain sebagainya. Karena ternyata ketika kita lakukan vaksin, tetapi untuk manajemen kandangnya kurang baik, itu tidak ada manfaatnya. Marilah kita lihat kandang kita bersama. Wow, ini kandangnya Pak Buteri. Telurnya banyak sekali. Ini sampai ujung sana Bapak? Ya. Oh iya. Kita jalan dulu. Itu. Ini bibit yang usia 3 minggu Pak ya. Jadi menurut pengalaman Bapak antara beternak remaja dengan DOK yang 0 hari itu hasilnya bagusan yang mana Pak? Berdasarkan pengalaman itu lebih bagus yang dari 0 hari, DOK 0 hari. Karena yang jelas masalah pakan dan pemeliharaan bisa kita amati mulai dari 0 sampai masa produk. Biasanya mulai berproduksi itu usia berapa hari Pak? Usia 35 itu biasanya sudah mulai ada 1-2. Terus sampai puncak? Sampai puncak biasanya umur 60 hari. 60 sudah di atas mencapai 90%? Mencapai 90%. Tapi dengan syarat untuk pakan 0 sampai 35 itu ya minimal kita menggunakan 15 Bravo bisa, atau yang pakai super itu lebih baik. Karena pernah mencoba dengan pakan lain, ternyata pertumbuhannya sama, tapi masalah produknya agak mundur dibandingkan yang menggunakan 59. Mulai bertelur sampai akhir ya, itu paling pendek usia berapa Pak? Paling pendek
bisa maksimal produk itu sampai 10 bulan itu top produk, tapi biasanya sampai 1 tahun pun juga masih Usia akhir biasanya. usia akhir bagusnya itu 10 bulan sudah kita akhir, kita peremajaan lagi. Karena pengalaman kemarin ketika Puyuh itu akhirnya hanya sebatas diseleksi yang tidak bertelur, itu ternyata untuk kematiannya semakin dia usianya tua itu semakin tinggi. Jadi lebih baik kalau akhir ya seberapa remaja yang kita produk yang pertama itu kita akhir bersama, nanti peremajaan bersama lagi. Berarti lama produksi selama sampai di akhir itu berapa bulan? 10 bulan 10 bulan sudah di akhir. sudah, Berarti tidak nyampe 1 tahun. tidak sampai. Oh iya iya. Pak Budairi, kan banyak sekali peternak yang satu periode gagal, katanya nggak hasilnya nipis atau produksinya 70% terus sampai berbulan-bulan. Itu menurut pengalaman Bapak, beternak puyuh yang versi jenengan lakukan itu ada nggak hasilnya? Selama saya beternak puyuh dengan versi dari konvensional sampai dengan sistem yang sekarang ini, yang jelas tetap menghasilkan, hasilnya ada. Selama kita bisa menghitung bahwa kebutuhan pakan itu per hari berapa, kemudian produknya per hari itu keluar berapa, sehingga ketika kita sinkronkan seandainya pun itu produknya tidak bisa maksimal, harus kita cari kekurangannya, mungkin di pakan, bisa juga mungkin kurangnya perhatian terhadap ternak kita, kemudian yang ketiga mungkin juga karena situasi kandang yang kurang baik, karena menurut image banyak orang bahwa yang namanya puyuh itu adalah hewan yang mudah stres, sehingga mereka itu membuat kandang puyuh itu sebagaimana kita membuat kamar pribadi, sehingga sirkulasi udara, kemudian penyinaran itu kurang. Dan biasanya mereka-mereka itu hanya mengikuti kata orang bahwa peternak puyuh itu harus kandangnya modelnya seperti ini, perlakuannya seperti ini, begitu seterusnya, sehingga tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Ya, tentunya 17 tahun bukan waktu yang pendek ya. Kalau ditanya hasilnya bentuknya apa? Itu. Kalau masalah hasilnya, bentuknya satu, ya alhamdulillah untuk dari ternak puyuh itu kita investasikan ke sawah, sehingga ketika kita panen itu tidak pernah kita begitu panen langsung kita jual untuk pembiayaan mengolah sawah lagi, sehingga bisa menjual hasil sawah itu ketika harga sudah tinggi. Kemudian yang kedua, ya alhamdulillah kebutuhan keluarga untuk belanja sehari-hari itu dengan telur yang ada itu mungkin orang beli setengah kilo dan lain sebagainya, itu sudah cukup untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak sudah sekolah? Ya alhamdulillah 2 anak sudah sekolah, yang satu tingkat sanawiyah kelas 3, yang satu tingkat aliyah kelas 3. Bentar lagi kuliah ini Pak. Sebentar lagi kuliah, insya Allah dengan puyuh 10.000 itu sangat mudah untuk menempuh S1. Iya. Ya. Itu optimisme ya. Ya. Terus kira-kira selama ini kotorannya itu dimanfaatkan untuk apa? Karena kan melimpah ya ini kotoran. Untuk kotoran puyuh selama ini kita gunakan untuk pemupukan sawah. Sudah hampir 5 tahun ini sawah saya sudah tidak menggunakan pupuk kimia lagi. Jadi padi yang dihasilkan adalah padi organik dengan kelebihan satu, untuk pengendalian hama itu sangat mudah sekali. Contoh yang mudah saja, wereng saja itu sudah tidak mau. Kemudian yang kedua, hasil dari sawah tanam padi dengan pupuk kotoran puyuh itu
juga tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia. Bahkan kelebihannya, satu sak padi kering giling dengan bobot sekitar 55 kilo, ketika diseleb itu jadinya beras sekitar 40 kilo. Jadi rendemennya sangat tinggi sekali. Itu kalau kita kalkulasi uang, kalau sekarang itu satu sak itu kalau kita jual gabah itu sekitar 275.000. Ketika kita seleb, kita jual beras organik dengan harga kelompok Soponyono itu 12.000, tinggal ngitungkan 40 kali 12, jadi 480. Ya. Itu. Berarti memang resep untuk bisa bertahan, berkembang dalam usaha ternak itu memang butuh inovasi, butuh informasi yang baik, yang bagus, butuh seperti simulasi atau butuh eksperimen, akhirnya ketemu formula-formula yang bagus. Nah, di dalam kelompok gotong royong itu ada istilah, sebenarnya beternak puyuh itu mudah. Yang susah itu bukan mengelola puyuhnya, tapi mengelola peternaknya. Itu menurut Bapak gimana? Ya, memang betul. Ketika kita beternak itu, peternaknya memang mudah, tapi di dalam kelompok itu ya masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Contohnya ketika akhir-akhir ini harga katul melonjak, maka ada inisiatif puyuhnya dipakan pakai pakan engkel saja, atau enggak usah pakai katul. Tapi itu nanti ketika kita lakukan, ketika katul lebih murah lagi, yang jelas kos biayanya itu lebih tinggi kalau kita menggunakan pakan jadi. Ya memang puyuhnya sehat, tapi kalau kita hitung hasilnya sangat minim sekali. Kadang-kadang orang itu hanya melihat ketika diberi pakan dengan pakan yang bagus, pemberian pakannya tidak dihitung, telurnya banyak sekali sampai bertelur di atas 100%, tapi dia tidak pernah menghitung berapa kebutuhan pakan yang dia berikan. Sehingga akhirnya ketika kita hitung di akhir, itu ya ada, tapi sangat sedikit sekali. Tapi dengan kelompok kita, dengan inovasi pakan yang ada itu, ya alhamdulillah per 1.000 ekor untuk saat ini dengan harga telur ini 16 kira-kira 16 kita masih ada sisa ya, walaupun sedikit tapi tidak sampai. Kira-kira terendah net itu menyentuh angka berapa? Karena kabarnya ada yang 140, ada yang 135, ada yang di kisaran 125 per butir. Itu masih aman, itu gimana Pak? Kalau di jenengan? Kalau dengan pakan yang kita sepakati ini, yang kita buat ini, insya Allah net 125 pun kita masih aman. Wow, luar biasa. Berarti dengan huru-hara harga turun itu teman-teman masih bisa tenang. Yang penting pakan ada, perdagangan lancar, ya, aman ya Pak? Yang penting itu. Hanya kadang-kadang karena panik dengan harga telur yang semacam itu, akhirnya mungkin pemeliharanya berkurang lah, wargane rapayu, akhirnya enggak. Itu sebetulnya salah. Dengan kondisi apapun, yang jelas puyuh itu harus tetap kita jaga dengan baik, kita beri pakan dengan baik, karena yang jelas dropnya harga telur itu tidak lama, paling ya hanya sekian hari, dalam hitungan hari atau minggu. Tapi ketika pakan itu kita ubah, akhirnya puyuhnya jadi stres, untuk mengembalikan itu minimal 2 minggu. Mari jaga semangat peternak dengan pengetahuan, belajar manajemen mulai dari kecil, karena semua pohon yang tumbuh besar itu berawal dari biji atau tunas yang kecil. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedelai yang tanpa dikasih pupuk kimia sama sekali Pak Budi. Oh ya, karena kemarin pemberian pupuk telek puyuh itu, kotoran puyuh itu pada waktu musim penghujan, tanam musim penghujan. Kemudian untuk tanam berikutnya sudah tidak menggunakan lagi, sampai pada tanaman kedelai ini kita sudah tidak pakai lagi.
Berarti dalam satu periode tanam 3 kali hanya Diberi sekali. sekali ketika musim penghujan, tanam Oh, musim luar penghujan. biasa. Terus ini luasnya sekitar rongkotai 2000 Ya. 2000 meter persegi dengan kebutuhan pupuk kandang 50 sak. Tidak banyak ya Pak.